Leluhur Iblis Lohu Senior, lihat apa yang salah di sekitar sini. Molly buru-buru berkata. Leluhur Iblis Luohu memalingkan matanya dan melihat Pulau Giok yang kacau itu tiba-tiba, dan Bi Giok yang kacau itu hilang. Leluhur Iblis Lohu terkejut, tidak bisa percaya. Sial, itu pasti diambil oleh Qin Chen. Molly dengan marah berkata, dia tahu bahwa anak ini sama sekali tidak memiliki hal yang baik di sini. Dalam kehampaan, leluhur suci Sungai Darah dan naga leluhur Hong Huang berhadapan dengan panik. Keduanya bertabrakan satu sama lain, mengaum dan bertarung dengan sengit. Benar saja, ketika Molly muncul di daerah berkabut hitam ini, leluhur suci Sungai Darah tiba-tiba menunjukkan ekstasi. Sekarang dia hanya memiliki satu jiwa darah yang tersisa, kalau dia tidak bisa merebut Qin Chen. Maka orang di depannya juga lumayan. Nafas berdarah, langsung dibungkus ke arah Molly. Wajah Molly tiba-tiba berubah. Sial, bukankah orang ini bertarung melawan Hong Huang Zulong? Mengapa dia menatap diriku sendiri tiba-tiba? Gumam Molly. Jie, nak, jadilah daging leluhur suci. Kata leluhur suci Sungai Darah tertawa menyeringai, dan kekuatan darah bergulir langsung mengalir ke tubuh Molly, untuk menduduki tubuh Molly. Molly menjadi gila, dan lingkaran darah mengalir di tubuhnya, dan gelombang darah dengan aura liar perlahan mengalir ke tubuhnya, mencoba membingungkan pikirannya. Nak, jangan melawan, di depan leluhur, kamu akan ditangkap dengan patuh. Kata leluhur darah. Lautan jiwa Molly adalah samudera yang dalam, dan laut dalam yang luas, gelap, dan seperti tinta mengejutkan nenek moyang Sungai Darah. Selama dia menempati lautan jiwa anak ini, dia dapat sepenuhnya mengendalikan tubuh lawan. Apa? Kata nenek moyang Sungai Darah mengeluarkan raungan yang mengguncang langit, dan kekuatan berdarah melonjak dengan gila-gilaan pada Molly, seperti iblis yang marah, mengaum dan menghancurkan galaksi. Leluhur Iblis Lohu, kata leluhur Sein Sungai Darah meraung marah. Apa yang dia lihat di dalam tubuh Molly adalah kekuatan dari leluhur Iblis Lohu kuno. Leluhur suci Sungai Darah menjadi gila dalam sekejap, apakah dia terlalu sial? Kekuatan setitik darahnya telah ditelan Molly, dan vitalitas leluhur Sungai Darah terluka parah dalam sekejap. Hahaha, barang lama, kamu sangat menderita. Kata naga leluhur agung tertawa keras. Leluhur suci Sungai Darah ini sebenarnya ingin menelan anak laki-laki di depannya, tetapi ada leluhur Iblis Lohu di tubuhnya. Jika leluhur suci Sungai Darah ini mengira pihak lain hanyalah seorang remaja, itu akan menjadi konyol. Saat ini, leluhur Iblis Lohu tidak bisa menyembunyikannya. Hantu Dewa Iblis keluar dari tubuh Molly. Di atas sungai yang kacau ini, 3 pusat kekuatan besar kuno berdiri saling berhadapan, dengan aura pembunuh yang kuat mengguncang dunia. Pada saat ini, di dalam Pulau Giok yang kacau itu, Qin Chen dan Sangguan Waner terjerat dengan gila-gilaan. Keduanya melakukan kontak fisik, tetapi tidak ada ambiguitas, dan beberapa hanya membunuh. Sangguan Waner penuh dengan gelombang cahaya gelap, dan sayapnya seperti langit malam. Dengan sedikit lambaian, dia terbang mundur menuju dinding kuat Chaos Jade dengan bunyi gedebuk. Qin Chen mendengus, punggungnya menghantam gunung yang dibentuk oleh batu giok yang keras, dan darah tumpah dari sudut mulutnya. Kekuatan kegelapan di tubuh Sangguan Waner meresap, dan semua rune gelap muncul di darah, beresonansi, dan api kegelapan menjadi semakin terang, membakar lawan. Namun, Qin Chen tidak ada habisnya, kekacauan memenuhi tubuhnya, dan tangannya mengunci leher Sangguan Waner, mencekik leher seputih salju dan elegan. Sangguan Waner tidak akan memberinya kesempatan ini, dia menjadi marah, jatuh di udara, menabrak pegunungan di sekitarnya, dan akhirnya keduanya menabrak bagian dalam Chaos Jade Island bersama-sama. Dengan keras, mereka menabrak tanah giok yang kacau bersama-sama, dan tiba-tiba tempat itu terkoyak, giok itu pecah ke langit, dan sebuah lubang besar muncul. Tanahnya terlalu keras, itu adalah otot tembaga dan tulang besi Qin Chen, dagingnya sangat kuat, dan darah naga asli mendidih.
Seluruh pulau terdiri dari batu giok yang paling kacau, yang merupakan inti dari asal mula kekacauan. Sangat sulit, dan sulit untuk digoyahkan, dan sulit untuk memanfaatkan daging dan darahnya. Mulut dan hidung Qin Chen berdarah. Yang paling penting adalah seluruh tubuhnya terbakar oleh api gelap, dan rasa sakitnya tak tertahankan, dan pakaiannya berubah menjadi abu. Jika dia tidak mengembangkan armor ilahi Haotian untuk menahan sebagian besar serangan, dia akan berlari telanjang bulat. Meski begitu, Sangguan Waner sangat marah, matanya dingin, dia suci dan mulia. Ketika dia didekati begitu dekat oleh seorang pria, dia malu, tetapi ada postur yang tidak bisa dijelaskan di tubuhnya. Bajingan sialan ini, lengan dan paha keluar dari pakaian, telanjang. Apalagi masih mengganggunya seperti ini. Sangguan Waner melemparkan lebih keras, membenturkan, dan cahaya gelap memenuhi, terus-menerus bergegas ke langit, dan kemudian menabrak dinding batu giok yang kacau dan kekacauan. Qin Chen mendengus satu demi satu, dan keduanya terlibat dalam pertempuran yang menentukan untuk bunuh diri. Cedera berat seperti itu tidak hanya menyebabkan Qin Chen merasa tidak nyaman, dan Sangguan Waner sendiri juga merasa tidak nyaman. "Waner, ini aku," kata Qin Chen meraung. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Sangguan Waner, tapi dia bisa merasakan sakitnya. Jika dia melepaskannya, Sangguan Waner tidak tahu kemana dia akan pergi, dan mengapa Sangguan Waner menjadi anggota klan gelap. Ada banyak hal yang ingin ia ketahui. Jika Sisi tahu bahwa dia melihat Waner, tetapi membiarkannya pergi, apakah Sisi juga akan merasa tidak nyaman? Qin Chen mengunci leher Sangguan Waner yang putih dan halus, tubuhnya berubah menjadi bentuk manusia, bukan lagi naga sungguhan. Tangannya tiba-tiba mengerahkan kekuatan, mencoba menstabilkan kepala Sangguan Waner, dan matanya bertemu dengannya. "Waner, ini aku Qin Chen," teriak Qin Chen dengan marah. Di pupilnya, pelangi ilahi mekar, dan di tengah alisnya, ada aliran roh Tao yang konstan, yang akan memengaruhi pikiran Sangguan Waner. Dia tidak percaya, Sangguan Waner akan melupakan dirinya sendiri. Qin Chen, pada saat ini, tubuh Waner terkejut, matanya kabur, dan dia sepertinya memikirkan sesuatu yang samar-samar, sedikit bingung, tapi kemudian, dia meraung kesakitan, kekuatan kegelapan melonjak, dan dia menjadi gila lagi. Dengan keras, sebagian tubuhnya mekar dengan cahaya hitam. Cahaya mulia ini, memiliki temperamen yang unik, tetapi mengandung energi magis yang mengerikan, yang membuat tangan Qin Chen sakit dan darah mengalir keluar dari jari-jarinya. Untuk membebaskan diri dari Qin Chen, itu berhasil, dan Waner benar-benar mengingat dirinya sendiri. Gumam Qin Chen sangat bersemangat. Setidaknya tindakan Waner membuat Qin Chen mengerti bahwa pasti ada kenangan masa lalu dalam jiwa Waner, tapi sepertinya itu ditekan. Guntur meletus, Qin Chen terus memanggil setelah menguncinya, memanggil dengan jiwa, tetapi dia menemukan bahwa efeknya tidak baik. Sangguan Waner berjuang keras, Qin Chen menekan tangannya dan memeluk lawan dengan erat, cahaya jiwa melanda, Sangguan Waner berjuang untuk menoleh, dan pada saat ini, mulut Qin Chen secara tidak sengaja menyentuh daun telinga Sangguan Waner. Tubuh Sangguan Waner tiba-tiba bergetar, dan ada rasa sakit dan perjuangan di matanya, seolah dia ingin mengingat sesuatu. Pada saat ini, Qin Chen mengingat Wu Yu tahun itu. Dia dan Sangguan Xier saling mencium dan dia benar-benar ditemani oleh Waner. Ini adalah gerakan favorit Waner di awal. Waner masih memiliki ingatan tentang apa yang terjadi saat itu. "Biarkan aku pergi," kata Waner berteriak dengan marah, menoleh, dan melihat mata penuh kasih sayang Qin Chen. Entah kenapa, jantungnya berdetak kencang. "Waner, kamu pasti masih mengingatku," kata Qin Chen membelai pinggang Waner dengan kedua tangan, ke atas dan ke bawah tangannya. Kali ini, dia menyentuh dengan lembut. Ini adalah hal favorit mereka untuk dilakukan saat itu. Postur Waner sangat anggun, montok dan indah. Dia cantik dan tak terbatas, dengan dua kaki ramping seperti giok gendut kambing,
putih dan tanpa cacat, bersinar dengan kilau memikat seperti porselen. Kedua kaki indah ini sepertinya tidak dimiliki oleh dunia manusia. Semangat Zhong Tiandi itu indah, merebut keberuntungan abadi, dan menarik insting paling primitif di hati Qin Chen. Qin Chen menggertakkan giginya. Untuk membangkitkan Waner, dia harus melakukan ini, dan dia tidak tahu dari mana keberanian itu lahir. Qin Chen tiba-tiba mengulurkan tangan dan langsung menyentuh betis Waner, dengan lembut menggosok dan memainkannya. Waner digigit guntur, dan perasaan ini terukir dalam ingatannya. Pikirannya berantakan, dia lengah karena disentuh begitu dekat oleh Qin Chen, wajah bunganya tiba-tiba berubah warna, dan rona merah di pipinya menjadi lebih indah dan mengharukan. Ada erangan ekstasi di tenggorokannya, tubuhnya gemetar seperti burung puyuh di musim dingin. Sangguan Waner tidak tahu apa yang salah dengan dirinya. Matanya marah dan dia ingin melawan sekuat yang dia bisa, tetapi tubuhnya lembut, seolah-olah dia tenggelam dalam perasaan semacam ini, jadi dia tidak bisa menyingkirkannya, seolah-olah dia akan jatuh ke dalamnya. Perasaan ini terukir di kedalaman jiwa, bahkan bertahun-tahun pun tidak bisa terkorosi. Sao Chen, kata sangguan Waner bergumam, ini bukan karena dia mengingat Qin Chen, tetapi reaksi naluriah, keinginan yang tak tertandingi di dalam hatinya. Tempat di mana tangan besar yang kasar menyapu tampaknya menghasilkan arus listrik, dan wanita itu lumpuh, bahkan jika dia adalah master, dia tidak bisa terbang dengan mantap. Dengan Qin Chen bergoyang di udara, seolah mabuk. Waner menggigit gigi cangkangnya, cahaya gelap berkedip di matanya, menunjukkan ekspresi rasa sakit yang tak tertandingi. Dia umumnya tenggelam dalam perasaan ini, tetapi ketika mencoba melawan perjuangan, dia mengangkat kaki dan menendang Qin Chen. Tapi sebaliknya, tangannya secara aktif memeluk Qin Chen, dan ada dorongan naluriah di tubuhnya. Qin Chen tidak pernah menyangka bahwa Waner, yang bagaimanapun juga tidak bisa bangun, akan bangun sedikit dalam situasi ini. Dia tiba-tiba mengeluarkan ledakan kekuatan dan menghabiskan semua kekuatan tubuhnya dan menekan Waner. Qin Chen benar-benar tidak terkendali, melihat wanita yang telah menemaninya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini. Dia memikirkan beberapa kenangan menyakitkan, tetapi ada juga hal-hal baik. Untuk membangunkan Waner, dia rela memberikan dirinya sendiri. Dia membelai Waner dengan sembrono dengan tangannya, dengan tidak hati-hati, dan melepaskannya sepenuhnya. Ada sensasi lembut, pinggang Waner tampak benar-benar tanpa tulang, dan sangat elastis. 10 jari memantul ke atas dan ke bawah, mengelus semua yang mungkin, dan mulut besar bahkan lebih kasar, dan dia tiba-tiba mencium Waner. Pikiran Waner benar-benar terdegradasi, dan tubuhnya sangat panas sehingga esensi sebenarnya dari tubuh Qin Chen membengkak padanya, yang tampaknya merupakan serangan paling mematikan baginya. Nafas lelaki panas itu menembus pakaian dan menyetrika tubuh wanita itu, membuatnya gemetar sepenuhnya, dan belayannya menjadi godaan yang luar biasa, dan esensi sejatinya tidak bekerja dengan baik, dan Qin Chen menanam secara diagonal di tanah. Keduanya jatuh dengan keras. "Lepaskan saya," kata Waner mengalir, mengertakkan gigi dan berbisik, seolah-olah dia secara paksa menahan rasa sakit di kedalaman jiwanya. Bibir merahnya akan digigit, tangannya memegang kepala Qin Chen, ingin mendorongnya keluar, tetapi perasaan mati rasa menghantamnya, dan dia tidak dapat menggunakan banyak usaha, tetapi postur ini menjadi semakin imajinatif.